Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali pada para santriwan dan santriwati MA Plus Al-Bukhari, terkhusus kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS di mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, untuk pembahasan awal di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Di sini ada Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Khaliq, Al-Hakim, dan Al-Hadi. Nah, untuk al-afu berasal dari kata al-afu, artinya memaafkan. Maknanya ialah menghapus dan menghilangkan, memaafkan perbuatan dosa dan tidak menghukumnya. Dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60. Untuk meneladani Allah dengan sifat al-afu, caranya yaitu memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan perasaan dendam, mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Nah, jadi kita seharusnya memiliki sifat pemaaf, sebagaimana Allah juga memaafkan hamba-hambanya yang bertobat. Kita hendaknya juga menutupi aib diri dan aib orang lain. Nah, untuk ar-razzaq berasal dari kata razaqo yang artinya rezeki. Maknanya ialah Allah memberikan rezeki kepada makhluknya secara berulang-ulang. Dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Untuk meneladani Allah dengan sifat ar-razzaq, yang pertama berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki yang mutlak. Lalu berusaha maksimal dan qanaah serta memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Jadi, kita harus bersikap sabar dan ikhlas dalam mencari dan membelanjakan rezeki yang Allah berikan pada jalan yang diridhoi Allah. Nah, untuk Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa. Maknanya Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang sahih dan tidak dapat diingkari kekuasaannya. Dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Nah, untuk meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, yang pertama tidak terlena dengan jabatan dan tahta. Nah, kalau untuk orang sekarang itu kan malah mengandalkan jabatan dan tahta. Seperti ada lagunya, harta dan tahta jelek nggak apa-apa asal banyak duitnya, kan begitu kan? Nah, itu tidak boleh terlena akan hal tersebut. Lalu dapat mengendalikan hawa nafsu, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, selalu mengharapkan pertolongan Allah juga. Nah, al-hasib ini, al-hasib secara bahasa adalah menghitung. Maknanya ialah zat yang maha membuat perhitungan atas perilaku hamba-hambanya. Baik itu perbuatan atau amal kebaikan maupun keburukan. Nih, ingat, hati-hati. Sudah ada perhitungannya. Nah, untuk dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 dan 50. Untuk meneladani Allah dengan sifat al-hasib, yang pertama, meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Lalu, pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Jadi, ketika kita mengintrospeksi sendiri, kita akan melihat bagaimana kekurangan kita. Dan, kalau bisa, ketika kita sudah mengetahui dengan cara berintrospeksi terhadap diri sendiri, kita menutupi segala kekurangan dengan usaha kita, agar kita terlihat nyaris sempurna. Meski hakikatnya tidak ada makhluk yang paling sempurna. Begitu. Nah, terus selanjutnya bersemangat dalam melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya ada Al-Hadi, pemberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Nah, di sini Allah itu mengaruniakan petunjuk dan hidayahnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki sesuai dengan peranan makhluk, sesuai dengan tingkatannya, istilahnya begitu. Dan dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Untuk meneladani dengan sifat Al-Hadi, ini di sini berharap terus mendapat petunjuk. Yang kedua, secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah Allah berikan. Yang terakhir, memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Jadi, kayak misal contohnya,
Ya Allah, saya ingin berubah, tetapi kok tidak berubah-berubah. Nah, kalian jangan senantiasa patah semangat, selalu beribadah. Untuk apa namanya? Barangkali suatu saat Allah memberikan hidayah kepada kalian, begitu. Ya misal juga contoh, ya Allah saya kok tidak pintar-pintar, begitu. Tetapi kan karena usaha kamu, alhasil Allah membukakan pintu hidayah untuk kamu. Nah, ilmu itu akan masuk dalam diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu pintar, begitu. Nah, mendapat hidayah, jadi yang dulunya apa namanya, kamu misal contoh tidak paham karena tidak mendengarkan guru, nah kamu dapat hidayah dari Allah, jadi menjadi anak yang lebih baik, rajin, begitu. Nah, untuk Al-Khaliq yang Maha menciptakan, pencipta makhluk dan segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Nah, dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7. Untuk meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq, nih, pertama bersifat kreatif dan berpikir kritis. Yang kedua, melakukan aneka amal kebaikan serta memanfaatkan sumber daya alam. Yang terakhir ada Al-Hakim. Yang terakhir bukan ya? Nah, di sini Allah Maha Bijaksana yang memiliki hikmah, sifat, perbuatan, dan pengetahuan yang paling utama, bahwa Allah mengetahui kebenaran secara mutlak dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu secara mutlak pula. Nah, dasar dalilnya terdapat dalam Quran surat Saba ayat 1. Nah, untuk meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim, di sini ada berilmu pengetahuan, berpikir untuk memanfaatkan dan kemaslahatan, bersikap adil dan bertindak profesional. Jadi misal contoh kalian jadi jaksa atau jadi hakim, ya jangan karena kalau bahasa senggungnya karena sogokan ini dikasih sogokan uang, nah kamu langsung tidak bersikap profesional, nah terus tidak berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan, padahal yang namanya jabatan, yang namanya harta itu semua adalah titipan. Semuanya lagi akan kembali kepada Allah, begitu. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan bisa bertanya kepada fasilitator. Nanti untuk selanjutnya yang laju silahkan boleh bertanya, mengirimkan ke WA grup ya, atau langsung secara pribadi, gitu. Nah, kalau sudah, silahkan tugasnya untuk meringkas apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya, berarti di hari Senin yang akan datang sudah harus selesai mengumpulkan semua. Untuk yang laju, silakan ringkasan tersebut difoto serta langsung dijadikan PDF. Nah, untuk yang mukim atau santri pondok, silakan untuk dikumpulkan di fasilitator yang nantinya akan disampaikan ke Ibu. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.